Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk kali ini, untuk kelas 11. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Baik, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baik, kalau kita kemarin membahas tentang pengertian hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, nah sekarang kita akan masuk ke materi yaitu tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Baik. Nah, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia, kalau kamu masih ingat ciri yang kemarin, salah satunya adalah universal. Artinya apa? Hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan entah itu sukunya, bangsa, agama, ras maupun golongan. Jadi kalau hak sesuatu yang dimiliki, kalau kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam penegakannya karakteristiknya tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Apa yang membedakan? Salah satunya yaitu ideologi, kebudayaan, nilai-nilai khas yang dimiliki oleh suatu negara tentunya akan mempengaruhi penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, salah satunya di negara kita yaitu Indonesia. Dalam proses penegakan hak asasi manusia tentunya berlandasan kepada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Ya, jadi dalam penegakan hak asasi manusia tentu kita tidak bisa lepas dari ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila sebagai suatu ideologi negara mengandung beberapa nilai. Ada 3 nilai yang dimiliki. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua yaitu nilai instrumental, yang ketiga yaitu nilai praksis. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar kita tentunya dalam Pancasila sifatnya universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Apa itu nilainya? Ya, nilai dasarnya ada 5 sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan 5 nilai dasar yang dimiliki oleh Pancasila. Dan ini tidak bisa dalam penegakan hak asasi manusia, 5 nilai ini harus ikut serta. Nah, ini 5 nilai dasar. Ketuhanan yang Maha Esa seperti apa? Ya, berarti kita harus menghormati dalam hal beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak bisa sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Persatuan Indonesia, kita harus mengedepankan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya tentunya dalam berdemokrasi kita harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita dalam penegakan hak asasi manusia demi kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai yang pertama atau nilai dasar. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai apa? Instrumental. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk apa? Peraturan. Mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Jadi dalam penegakan hak asasi manusia, kita ada instrumentalnya. Nah, instrumental ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila. Apa contohnya? Dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang dasar. Hak asasi manusia sudah ada, yaitu dalam bab 10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Di situ memuat tentang hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Lanjut lagi di mana? Perpu. Ya, Perpu yang kemudian berubah menjadi undang-undang.
Kenapa kok berubah menjadi undang-undang? Ingat, Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dikeluarkannya sebelum ada undang-undang. Kemudian Perpu diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk berubah menjadi undang-undang. Nah, saat ini undang-undang kita yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lalu apalagi? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, belum lagi yang lainnya, masih banyak lagi yang lainnya. Seperti contohnya yaitu TAP MPR tentang hak asasi manusia. Ya, TAP MPR itu muncul sebelum adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Nah, inilah yang disebut dengan nilai instrumental. Jadi nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam bentuk peraturan. Mulai dari undang-undang dasar sampai dengan undang-undang yang terkait dengan peraturan daerah. Semuanya ada. Ya, ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan yang pertama kan Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua ada apa? Ada TAP MPR. Yang ketiga ada apa? Ada Undang-Undang Perpu. Nah, yang keempat apa? Setelah undang-undang, yaitu ada peraturan pemerintah. Yang berikutnya apa? Ada peraturan presiden. Yang berikutnya ada apa? Ada peraturan daerah provinsi. Yang berikutnya ada peraturan daerah kabupaten. Nah, itu semuanya memunculkan ada beberapa penegakan hak asasi manusia itu dimunculkan dalam peraturan-peraturan itu semuanya. Nah, nilai yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi realisasinya. Tadi kalau nilai instrumental kan aturannya. Nah, itu realisasinya, pelaksanaannya. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Jadi Pancasila, kenapa nilai praksis itu berkembang? Ya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tidak boleh merubah yang namanya ideologi Pancasila. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Contoh, nilai praksis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita apa? Haknya yaitu untuk beribadah. Kewajibannya untuk apa? Menghormati orang yang sedang beribadah. Sila kedua apa? Yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita berhak untuk memperoleh rasa aman, berhak untuk tidak ditindas. Berarti kewajibannya apa? Ya, kita tidak boleh melakukan bullying kepada orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Haknya apa? Ya, untuk hidup di Indonesia secara damai dan teratur. Ya, kewajibannya apa? Ya, kita harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, haknya apa? Yaitu haknya kalian, contohnya berhak untuk memilih, berhak untuk dipilih. Tapi kewajibannya apa? Ya, kamu harus ikut serta secara baik dan benar. Yang sila kelima apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya apa? Ya, kamu harus berhak untuk diperlakukan secara adil. Ya, kewajibannya apa? Ya, kamu harus juga menghormatinya. Itu 3 nilai. Yang pertama tadi apa? Nilai dasar. Yang kedua nilai instrumental. Yang ketiga nilai praksis Pancasila. Nah, tugas untuk kalian di pertemuan yang kedua ini, silahkan kalian analisis contoh hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Silahkan masing-masing sila ini, ya, nanti HAM dan KAM-nya itu masing-masing 3 contoh, yaitu di keluargamu, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, jadi di sini 3, nanti di KAM-nya 3. Ya, nanti kalau sudah silahkan kerjakan di buku catatanmu, lalu kumpulkan sesuai dengan arahan Bapak Ibu Guru. Mungkin ini untuk pertemuan yang kedua di bab 2. Untuk pertemuan yang kedua di bab 1, ya, silakan dikerjakan, jangan lupa belajar, dan jangan cuma dipelajari, hak asasi dan kewajiban asasi manusia itu harus dilaksanakan.
Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.